Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kita akan mulai membuka lembaran-lembaran yang sudah dibuka orang lain ya. Apa itu? Sejarah Soekarno. Saya kira sejarah Soekarno cukup banyak yang menulis sebenarnya. Dan pertanyaan yang bagi moderator tuh bahasa Jawa nih, ngapain sih kita ngulik-ngulik wis baku gitu. Iya. Kira-kira gitu. Iya. Tapi ya ini kan permulaan pertanyaan. Tapi kita akan coba nanti. Jadi ada dua kata, sejarah atau napak tilas. Yang kedua ada makna. Jadi kalau kaitannya dengan fakta itu, sejarah napak tilas itu fakta kan ya, fakta melahirkan makna kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya malam ini kita akan bagi KR itu sebenarnya makna-makna. Karena nanti kalau fakta-fakta itu agak waktunya bukan nggak penting, waktunya pasti panjang. Misalnya kapan lahir itu, di mana sih lahirnya, walah gawa itu gegeran gak mari-mari antar sejarawan. Nah sesuatu yang kita produksi itu kontraproduktif loh. Iku piye iku KR itu, wong lahir itu 1901 kok dari 1902 di Jombang. Nah gitulah kira-kira. Tapi kita sebenarnya akan bicara soal makna-makna yang paling krusial, walaupun bisa juga kita bicara soal fakta-fakta tipis. Tapi di pembuka ini saya ingin kasih tahu gitu apa sesi pentingnya di dalam diskusi kita malam ini. Begitu ya permulaan awalnya. Nah yang kedua saya ingin bilang bahwa Soekarno, bagi pertanyaan awal tadi itu ngapain kita digagas, saya kira itu pertanyaan pancingan yang tidak perlu ada jawaban. Tapi kalau mau dijawab nanti ya monggo. Tentu jawaban-jawaban yang bisa melengkapi makna, tapi kan gitu kira-kira. Kalau jawaban misalnya counter terhadap tulisan yang dipeneleh macam-macam, pasti kita kalah kira-kira Pak. Apalagi Blitar, Batu Tulis, macam-macam, Jakarta, Surabaya cukup kuat. Nah tapi bisa juga tipis-tipis lah. Tapi saya sih senang sebenarnya ada makna kalau lahirnya di sini itu dengan yang lagi rame idiom itu loh, idiom city branding gitu loh. Nah itu cuma saya sih nggak setuju root of Java, tapi setujunya hal lain, hal yang mendekati idiom dicintai rakyat tapi dianggap pemberontak. Nah kira-kira gitu. Apa itu istilahnya Mas Arif? Istilahnya dicintai rakyat tapi dituduh pemberontak oleh negara. Pasti punya istilah sendiri. Oh, istilahnya bandit. Ya, tapi kan agak sumir kalau kita bilang kota ini kota bandit gitu kan gak enak kan gitu. Karena saya sih bukan sejarawan tapi ini ngontor saja karena ada lintasan kayak senengnya itu kan ada lintasan ini loh, kok Semaun kan gitu toh. Yeah. Ada lintasan bawah Pembaru, ada Mbah Hasim, ada Gus Dur, ada Nurholis. Nah itu mereka berangkat bukan menjadi priayi yang mau berubah, tapi rakyat sipil yang bergerak gitu. Nah, menandai perjalanan pergerakan. Mungkin kalau ditarik jauh lagi, kata orang-orang jaranan macam-macam di Jombang itu agak khas rakyat kira-kira kan gitu. Begitu teman-teman guyonan awal. Tapi saya ingin mulai saja lah ya. Memperkenalkan saya kira nggak terlalu panjang. Namanya Pak Kus ya Pak Kus. Pak Kus ini Pak Kuswantono, jadi Kuswartono, jadi merupakan kerabat dari Bung Karno kira-kira. Kita nanti kalau mau lebih dekat silahkan bertanya, tapi pembina situs Persada Soekarno. Situs Persada itu di mana Pak?
Situs Persada Soekarno itu di Indonesia itu ada kayak berapa tempat? Ada di Gedung Pola, ada di Bengkulu, ya kan? Ada di Kediri. Oh, di Kediri. Kebetulan saya yang di Kediri. Oh, gitu. Berarti ada di beberapa tempat ya. Oke, itu situs Persada Soekarno. Jadi dia yang merawat situs-situs itu gitu, Pak. Ya, jadi jejak-jejak Soekarno itu diberi nama oleh Yayasan Pendidikan Soekarno, itu namanya Persada Soekarno. Oke. Ya, itulah Bapak Kuswartono adalah pembina situs Persada Soekarno. Nah, kemudian Mas Arif dipegang mic dan sekaligus mulai ini saya beritahukan ya, nadanya agak diperkuat Pak Kus, nanti Mas Arif mungkin nadanya agak diperkuat karena ini wireless yang apa? Kurang sensitif. Iya. Atau tidak 5 jutaan gitu. Laki-laki kurang sensitif. Khas pergerakan. Mas Arif adalah pemerhati sejarah di situs-situs Bung Karno ya. Dan Mas Arif ini rumahnya di mana Mas Arif? Sorry Mas Hasim, tak klarifikasi yang soal pemerhati situs Bung Karno. Saya lebih suka pemerhati sejarah secara umum saja. Oh iya. Nah itu kebetulan tahun kemarin kita konsen di Soekarno lah dalam konteks TAJB. Oke. Tim ahli cagar budaya itu diangkat oleh siapa? Tim ahli cagar budaya itu di SK-kan oleh Bupati Jombang. Ya. Warsubi. Waktu saya masih Bupati Bumun Jidah. Oh, Bumun. Ya. Oke, ya itu sekilas saja lah daripada engkau ketahuan. Mas Aan. Apa sih? Kenal no dirimu? Aan, sorry. Kalau soal Soekarno, saya ngajar Pancasila di Universitas Ciputra Surabaya. Saya 2 bulan terakhir ini sibuk menggeluti rapat di BPUPKI. Ya, di mana konsep kelahiran Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 itu dimulai untuk dilahirkan itu. Jadi saya melihat betul bagaimana Soekarno menjadi sangat sentral figurnya, baik ketika dia melakukan pembelaan terhadap kelompok kebangsaan, sampai pada satu titik kemudian Pak Karno ini nangis, meminta kepada kelompok kebangsaan terutama Latu Harahari dan Maramis, kelompok Kristen, agar mau menerima usulan dari Al-Mukarrom Abdul Rohim Pratalikrama. Abdul Rohim Pratalikrama ini adalah residen Kediri yang makamnya di Stonogedong. Pak Pratalikrama ini tiba-tiba tanggal 15 itu usul. Usulnya itu begini sih. Saya usul presiden Indonesia itu tidak hanya harus orang Indonesia asli, tetapi harus beragama Islam. Itu gue gerannya minta ampun kan. Dan Soekarno pening pada waktu itu. Rapat di pending tanggal 16 dia ini Pak Soekarno itu kemudian rapat karena dia pegang mic. Terus kemudian dia meminta supaya ini cepat selesai. Saya mohon kepada kelompok-kelompok Kristen dan kebangsaan ini supaya mau menerima usulan. Jadi sampai tanggal 17 Agustus ya, draft Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 4 kalau tidak salah, Presiden kira-kira harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Gitu. Jadi Pak Karno itu sambil nangis, saya mau cucurkan air mata dan lain sebagainya. Jadi, wah, Pak Karno kok nyeliat-nyeliat gini aku lagi. Kapan dari pro kebangsaan, kemudian pro kepada keislaman dan lain sebagainya. Saya kira itu ya, aku kan tidak punya otoritas. Beliau kan ketua Persada, maksudnya Pak Situs. Ini kan pemerhati sejarah, ya wes aku. Tapi kamu bantu aku ya. Kalau kamu merasa dosen atau apa gitu,
Pertanyaan pertamaku tadi itu kalau membantu ruang publik untuk tahu kenapa sih kita penting Jombang untuk mengakuisisi kelahiran itu apa reasoning bagi kue untuk membantu situasiku ini sih. Ya begini sih. Kenapa kok kita butuh masa lalu untuk menemukan? Ketika kamu itu tidak akan bisa menemukan makna kalau tidak ada simbol. Mosok gak ono apa-apa mari ngono makna. Loh, makna ini apa gitu kan. Maknanya situs akhirnya kan itu situs simbol masa lalu. Masa hari ini itu tidak akan bisa terbentuk tanpa masa lalu. Lah, masa depan itu akan sangat bergantung dari saat ini. Itu satu. Yang kedua, aku juga ngajar agama, Jim. Di Al-Quran itu salah satu tanda orang bertakwa itu adalah kita harus mengimani apa yang diturunkan pada kita dan apa yang diturunkan sebelum kita sendiri. Lah Pak Karno ini kan sebelum kita. Nah, kita tidak akan Jombang atau peradaban ini tidak akan mungkin itu bisa maju kalau ia tidak cukup kuat untuk bisa mengelaborasi sejarah masa lalunya. Misal kasus 65. Kita salah dalam memaknainya. Kasus Soekarno dulu. Kasus Soekarno kan dulu. Sudah diakui banyak orang. Iya. Narasi itu yang penting. Betul. Kan sudah diakui banyak orang tuh. Tulisan-tulisan mapan cukup banyak. Betul. Betul. Kenapa kita mesti lakukan itu di Jombang? Saya kira karena Soekarno itu open source. Open source itu sumber yang terbuka. Tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa oh ini hanya milik katakanlah orang Blitar saja. Tidak bisa kita mengatakan orang ini mengatakan oh ini karena banyak orang mengatakan lahirnya di Surabaya, maka itu bersifat kalau dalam istilah pesantren bersifat qot'i. Tidak. Selalu ada celah untuk bisa menemukan temuan-temuan baru. Istilah hukumnya novum itu sendiri. Nah, berangkat dari temuan baru itu saya kira itu yang membuat terbukanya kesempatan bagi daerah-daerah, bagi siapapun yang menemukan bukti-bukti itu untuk juga bisa mengagregasi temuannya itu. Kalau pertanyaannya adalah kenapa kok di Jombang? Pertanyaannya menjadi politik. Pertanyaannya menjadi agak politik. Nek misalnya kita sedang mengandaikan perebutan branding lah, ya, kan kita agak telat jauh. Menjadi punya keperluan intelektual murni atau apa? Pertama mungkin justifikasinya adalah nanti Arif yang akan bisa dan juga Mas Gus nanti yang akan ngomong gitu kan. Ini pesanan tertentu atau tidak? Kira gitu kan. Aku nanti akan juga ngomong Arif. Jangan-jangan kau ini di Pandani APBD Surabaya Jombang untuk mengatakan, wes pokoknya golek ono sopo nang kene rootnya di sini. Aku kan tidak tahu. Oleh perlu kayak tembikar gitu kan. Iya, maksudnya aku tidak tahu kan. Nah, tapi menurutku kan sejarah itu kan sebenarnya kalau normatifnya itu kan adalah temuannya apa dulu. Temuannya apa dulu. Dulu Sam, karena aku orang Kauman Mojo Agung ya, dulu itu di makamnya Mbah Said itu ada satu hikayat yang mengatakan bahwa di komplek makamnya Mbah Said Sulaiman itu Gajah Mada itu di situ, gitu kan. Sangat mungkin pada waktu itu satu peradaban itu selalu terobsesi menjadi besar, manakala ia menautkan dirinya pada tokoh-tokoh besar. Kasus Ba'alawi itu kan terobsesi untuk menjadi besar dengan menempelkan, atau kalau kemudian orang kalau mau nyalek jadi DPR gitu kan, bin ini anaknya pengasuh ini, dia menunjukkan itu. Nah, saya kira menjadi penting bahwa secara politis sejarah itu bisa saja diperkosa, dalam arti itu direkayasa, atau sebenarnya sejarah itu juga terlahir suci, dalam arti misalkan nanti Mas Arif nanti bisa cerita sejauh mana bukti-bukti yang dianggap sahih, mutawatir seperti itu menunjukkan bahwa memang ada jejak-jejak Soekarno itu ada di Jombang itu sendiri. Nah, temuan yang bersifat akademis ini nanti pada level yang lebih lanjut saya kira akan menjadi komoditas politik seperti itu. Untuk menautkan
kesejarahan dan citra diri. Meskipun tadi itu ketika dia ke ruang politik kan sudah agak ketinggalan toh. Iya seperti itu. Oke, cukup dulu Mas Arif sekarang. Mas Arif nih saya pingin 2 pertanyaan sekaligus ya. Jadi bicara soal temuan penting. Temuan terpenting dan makna terpenting itu apa sebenarnya? Atau semangatmu itu memaknai apa? Ngapain kita? Aku menemukan terpenting, tapi kan ada orang bilang itu penting banget, tapi kan udah banyak orang mengakui. Nah, tapi aku kan semangat no. Apa semangat? Semangat maknanya apa nek gue menemukan temuan penting di dalam konsep penelitian, pemerhati, penelusuran apa Mas Ari? Pertama, ini jawaban agak guyonan ya, kira-kira soal mengapa sih Soekarno itu lahir di Jombang. Saya kira hal yang wajar dan pantas kalau Soekarno itu lahir di Jombang. Oke, menarik. Ya, wajar dan pantas. Kenapa begitu? Ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain, orang-orang yang sekaliber Soekarno, Mbah Hasyim, Gus Dur, Mbah Wahab, Nurcholish Madjid, Cak Nun. Itu kok ternyata ngumpul di sini. Maka saya bilang, oh ya wajar, ya pantas. Saya tak bilang awal tadi. Iya, itu bisa jadi karena pemaknaan dari Jombang adalah sebenarnya adalah bumi tua. Itu ya kira-kira. Yang kedua, kira-kira apa kita kalau sudah ketemu Jombang, Soekarno lagi di Jombang terus mau ngapain kan gitu kan? Jadi kami teman-teman dan teman-teman yang akhir-akhir ini juga bergabung dengan kita lebih sepakat bahwa kita perlu meluruskan sejarah, khususnya sejarah tentang kelahiran Bung Karno sendiri. Dan sekarang sudah banyak data tertulis, tutur, macam-macam, foto itu yang mengerucut pada Bung Karno yang lahir di Jombang 6 Juni 1902 di Pelosok. Yang waktu itu masih menjadi bagian dari Karesidenan Surabaya. Itu yang kira-kira ya. Nah, nanti kalau misalkan diperbolehkan akan saya tunjukkan data-data itu. Ya kira-kira itulah kalau 2 pertanyaan itu yang dilontarkan. Tadi saya bilang belum, masih yang soal semangatnya. Kalau di kalangan teman-teman atau sampean tuh menjadi sangat bersemangat itu, apakah tadi pikirannya persis seperti Aan? Ini kita akan menautkan sejarah itu dalam branding ya, city branding ya. Bukan city branding, kebanggaan individual untuk mengulas menjadi semangat itu apa? Ya kalau saya sih enggak sih. Saya lebih suka ini sejarah ini diluruskan saja. Pelurusan soal sejarah. Iya. Oke, itu dulu sementara ya. Pak Kus sekarang, Pak Kus ini saya sih langsung saja memperkuat temuan fakta. Ya. Jadi kita ingin agak personal, ingin agak bagaimana citra perhelatan keluarga waktu itu yang bisa diceritakan itu Pak, kira-kira pentingnya itu untuk membangun fakta baru. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membahas Bung Karno dan yang lahir di Jombang ya, agak kencang dikit Pak ya. Yang di Jombang ini kami itu dari jalur keluarga, itu saya sudah tahu dari dulu sebenarnya. Nah itu loh menarik, sudah tahu dari dulu sebenarnya. Jadi mungkin sedikit saya cerita tentang kakek saya. Jadi Bung Karno itu punya kakek namanya Mbah Harjo. Mbah Harjo itu punya adik, itu buyut saya. Jadi Pak Kenny itu sejak dia masih muda itu sering ke rumah. Bukan Kenny, Pak. Bukan, Kenny. Kenny. Ya, jadi Raden Sukeni itu sudah sering ke rumah buliknya itu ke buyut saya. Pelosok itu. Bukan, yang di Kediri. Oh, di Kediri. Kemudian hingga beliau itu jadi guru di Probolinggo, jadi guru di Singaraja, kemudian di Pelosok, kemudian di Sidoarjo, kemudian di Mojokerto. Jadi guru pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Itu kami tahu dari sejak saya kecil, dari keluarga itu sudah bukan hal yang asing. Oh, cerita bapaknya Soekarno pindah-pindah itu cerita itu detail di keluarga. Ya, kan beliau kan kelahiran Gerobokan Jawa Tengah, yang Harjo itu.
kemudian pindah ke Tulungagung. Itu bapaknya Pak Sukeni. Bapaknya Pak Sukeni yang Harjo Ya, itu. lah. Kalau yang terkait dengan Bung Karno lahir di Jombang, itu bukan hal yang asing bagi kami. Karena dalam cerita keluarga itu, ceritanya bapak yang dari kakek itu bahwa Bung Karno itu lahir di Ploso. Bapaknya atau Pak Sukeni itu jadi guru di Ploso. Kemudian yang nampani bayi lahir, yang nampani masih ada ya, juga cerita. ada di cerita keluarga. Itu namanya Kek Suro, kami nyebutnya Kek Suro. Kemudian yang menanam ari-ari itu namanya Sumojani. Cerita itu jelas juga ya. Jelas. Kemudian Bung Karno itu pertama ngaji itu di pondok, di langgar Gedung Turi, langgarnya panggung. Jadi langgarnya panggung. Itu cerita itu dari keluarga tahu semuanya. Dari semuanya. Dan waktu itu ada beberapa teman Jombang yang kemudian waktu Bapak masih sugeng itu mencari Mas Dian Soekarno itu mencari, karena Bapak kami itu di mana ada Soekarno sejak di Istana Jogja sampai 50 itu bersama dengan Bapak, karena bapak saya sebenarnya Soekarno ada kan ponakan, terus adiknya terus di Jogja, di Jakarta ikut juga. Karena kakek saya itu dari menjadi penasihat kepresidenan, jadi kepala rumah tangga kepresidenan sejak 45 sampai 50. Kemudian Bung Karno usia 6 hari, lahir 6 hari, kakek saya yang namanya Raden Mas Panji Said Sumodiharjo itu menjenguk bayi yang baru lahir itu. Itu kakek. Kemudian ketika Bung Karno dibuang di Indi itu diantar sama kakek juga. Jelas. Ini diantar di kakek, di buku di bawah bendera revolusi itu ada. Kemudian ketika Bung Karno nikah sama Melok Utari, jadi Bu Utari itu kalau di keluarga kami namanya Melok Utari, bukan Utari aja. Melok Utari. Itu di foto keluarga itu ada namanya Pak Keni, Bung Karno, Bu Melok, ya kan? Terus Mbah Yud, semuanya ada di sana. Melok Utari itu baik Maya Ahmad. Iya, ini cerita soal itu kan kaitan dengan Wulan Jamila itu. Tuh, saya Cokraminoto itu. Jadi ya sebutannya ya Melok Utari. Jadi kemudian kakek saya ketika Bung Karno waktu nikah dengan Melok Utari kan ketika di Bandung itu kan jatuh cinta dengan siapa? Bu Inggit. Yang menikahkan, bayangkan seorang Cokraminoto punya putri Melok Utari dinikah sama Bung Karno. Kemudian Bung Karno jatuh cinta sama Bu Inggit itu punya suami. Iya, saya tahu. Dan itu ceritanya panjang. Siapa yang menikahkan Bu Inggit dengan Bung Karno? Kakek saya. Baca buku Kaharamadan. Itu disebutkan Raden Mas Somo Sewoyo. Tapi di Sidi Adam kayaknya nggak disebut itu. Di Sidi Adam itu diksinya samar. Contohnya begini. Di Sidi Adam ya. Satu-satunya orang yang tahu akan menyambut kelahiranku di dunia itu adalah kakek tua. Bukan nenek ya. Kakek tua. Itu adalah sahabat dari bapak saya. Kakek tua itu sinten? Kalau versi kami, kakek tua itu ya Kek Suro itu tadi. Kek Suro tadi. Kemudian Bung Karno menyebutkan, saya adalah keturunan Sultan Kediri. Itu di bawah di bukunya Sidi Adam. Jadi ada banyak misteri-misteri yang menurut kami hanya serpian-serpian kecil yang tidak detail. Ya, seperti itu. Ini selanjutnya komunikasi dengan keluarga yang lain, Pak? Sudah. Bu Mega. Jadi begini, di keluarga kami, di keluarganya, jadi kan gini, Harjo Dikromo menurunkan bla 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 itu ada sekitar 9 kalau nggak salah. Lah Bung Karno itu kan dari Sukeni. Sukeni akhirnya muncul
muncul Bung Karno dan Bude, Bu Wardoyo Soekarmini itu kan. Lah, dari situ muncul istilahnya kayak bani-bani sendiri gitu. Bani-bani sendiri. Kalau di kami kan masuk dalam terahnya Panji Saputro. Panji Saputro. Ada lagi yang terah Harjodikromo. Ada lagi terah Harjodikromo dan Kartowibowo. Itu punya terah masing-masing. Ya, pertanyaan saya komunikasi agak politik. Misalnya komunikasi agak politik ini gini. Misalnya dengan Bu Mega ya. Bu, ini Mega siapa ini? Mega Mendung ya, misalnya dengan Mbak Mega gitu. Ya, saya jelaskan itu karena di situ untuk urusan bersifat internal ini ditampung di dalam Yayasan Pendidikan Soekarno. Terus ketuanya Mas Guru, ya kan? Mas Guru. Mas Guru Soekarno Putro. Kemudian untuk urusan pendidikan di Universitas Bung Karno, Mbak Rama. Sekarang yang megang penasihat utamanya Mas Romi, terus Romi Soekarno. Ya. Ya. Yang anggota dewan. Kemudian lain-lain. Jadi artinya sudah terorganisir di Yayasan Pendidikan Soekarno. Sebenarnya 2014 kami itu sudah bentuk tim dengan adanya terbitnya bukunya Mas Dian itu, Kawah Chandra di Muka itu. Akhirnya kita membuat grup kecil bahwa Mas Guru berharap sejarahnya ini perlu diperbaiki sejarahnya Bung Karno itu. Tapi sejak 2014, sejak bukunya Mas Dian terbit, dikasih pengantar Mas Guru, tapi grup itu podo repote Mas, akhirnya ngeblank sampai sekarang. Lah kemarin yang terkait dengan Jombang ini, kami juga sudah mengajak dari Mas Arif ini dan pemerintah daerah Jombang ini kita fasilitasi ketemu dengan keluarga Kediri, keluarga Blitar, Tulungagung, ya kan? Juga ke keluarga dari Ibu di Bali. Kemudian kita ke Universitas Bung Karno, kita ke Yayasan Pendidikan Soekarno sudah. Artinya pada saat itu sebenarnya ketika kami ketemu Mbak Sukma sama Mas Dian di Blitar, Mbak Sukma itu ketika Mas Dian nyodorkan buku itu, dia juga memberikan statement, Bapak itu lahirnya di Jombang. Mbak Sukma bilang begitu? Mbak Sukma malam-malam itu ketemu saya di hotel apa itu, saya lupa. Gak ada rekamannya itu Mas? Ya nggak ada waktu itu kan. Ono rekamannya kan ya 2010. Iya. 2010 di hall. Waktu di hall itu saya hadir kan. Jadi perbincangan yang saya sebut politik itu buku data disajikan. Mbok ya keluarga ini ngomong di Jombang. Ya memang kita butuh buku politik. Nah, kan terus aneh toh. Nah kok kan kayak orkesan kan kena kuwi. Kan ngono kira-kira. Kan ngono. Iya. Ada macam-macam pasti orkestrasi macam-macam lah kira-kira. Sebenarnya statementnya Mas Guru itu jelas, Mas Arif tahu. Yeah. Mas Arif tahu. Jadi saya mau Mas Arif yang ngomong. Jadi Mas Guru itu sebenarnya ketika ada temuan silahkan didalami dulu. Bahkan kalau di UBK, kalau ditetapkan sebagai situs cagar budaya Soekarno di pelosok ya, di tingkat kabupaten silakan. Ya artinya sebenarnya kalau lihat gestur pertanyaannya silahkan didalami dulu toh. Bahwa mungkin gurung klik menurut Bung. Nah, kalau cerita itu sebenarnya mengulik itu kami sebenarnya sudah ke nyurati ke Dispora Bupar Surabaya sudah. Saya datang ke sana sudah. Saya dipertemukan dengan penjaga museum kelahiran itu, Mas Agatha sudah. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Agus, kurator museum sudah. Di kalangan intelektual semua sudah sepakat sebenarnya. Tapi cuman mereka tidak bisa menunjukkan kajian, nggak tahu. Saya juga nggak berusaha. Tapi maksud kami itu begini, kami itu kan dari sisi keluarga Bapak Bung Karno dari Pak Kemi itu kan tahunya dari tutur seperti itu. Kemudian dari teman-teman Jombang itu kan mengadakan pendalaman, kajian pendalaman dengan apa yang disampaikan oleh keluarga. Nah, pendalamannya ternyata sudah cukup banyak bukti-bukti, kemudian saksi-saksi di pelosok. Nah, kami didatangi dari teman-teman Jombang, saya konfirmasi ke Surabaya. Surabaya itu sampai sekarang surat saya kirim ingin ketemu
ketemu formal belum, tapi non formal sudah, tapi nggak boleh saya publish di sini, mohon maaf. Karena mereka dalam persyaratan pertemuan itu kemarin ketika sama-sama dengan Pak Fadlizon peresmian museum di Mojokerto, kan kami datang, kami diundang atas nama Persada, kita ada pembicaraan di situ, memang nggak boleh direkam, nggak boleh difoto, dan nggak boleh dipublish. Nah ini nanti nggak tahu ini. Ya, Mas Arief balik nih, belum klik lah. Sudah cukup. Saya mendengarnya cukup ini, cukup apa ya? Cukup tersep gitu, cukup tersapi gitu, Pak. Mendengar detail-detail dari jenengan ya. Tapi sesungguhnya memang belum klik ini, Mas Arief. Kata-kata Mas Guntur bilang misalnya ya didalami itu, dan fakta ruang publiknya kan memang tidak terpublisir bahwa ini bisa diorkestrasi kalau lahir di Jombang kan, belum bisa kan? Itu iya Mas? Iya, kalau soal lahir di Jombang sudah sangat bisa kalau versi saya ya, versi saya dan teman-teman. Ini gini Jim, tadi yang sempat Hasim prolog di depan tadi itu ya, soal ini perlu tak jelaskan agar tidak politis ya, kira-kira soal city branding itu tadi. Saya mengklarifikasi bahwa ini kita sedang tidak meladeni siapapun ya, soal city branding tidak apakah. Karena ini kronologi dari proses pelurusan sejarah ini, kalau boleh jujur, kita memulai sudah 2018 ya. 2018 kemudian TAJB itu ada 2022, saya ikut asesmen dan lain-lain, maka itu kemudian kita masukkan dalam kajian TAJB 2022. Ya, kalau hari ini kemudian ada benang yang kemudian nyambung dengan isu city branding itu apa ya, ini di luar kita lah, di luar guru nyambut Ahmed lah. Betul, oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ini karena biar kesempatan ini tidak sia-sia ya. Saya akan menjelaskan kronologinya, penemuan data sampai mengapa sih sejarah ini mengerucut Bung Karno lah di Ploso 6 Juni 1902. Wah, cuma tak foto komisioris ini. Jadi ya kira-kira yang saya sampaikan ini adalah substansi dari kajian TAJB, gitu ya. Oke, berangkatnya ini adalah dari sini sebenarnya. Kenapa keluarga Pak Kenny itu eksis di Ploso? Alasannya adalah ini awalnya. Beselit beliau ya, beselit. Ya, beselit. SK tugas Raden Sukeni. Jadi diksinya jelas Sukeni ya, bukan Sukemi. Bukan Sukemi ya, Sukeni. Ini beliau mulai bertugas di Ploso 28 Desember 1901. Oh ya, mulainya 01. Ya. Oke ya. Nah, kemudian ada catatan tangan beliau, ayah beliau, Pak Kenny itu mencatat kelahiran kedua anaknya. Pertama adalah ini Bu Wardoyo ya, Raden Sukarmini. Dia tulis lahir 18 Juni 1898. Ya, beliau lahir di Bali ya. Nah, Raden Soekarno beliau tulis 6 Juni 1902. Namanya di situ Soekarno kecil itu Soekarno. Ini diduga kuat setelah Soekarno sudah menjadi insinyur ya, karena ditulis. Ya, 6 Juni 1902 loh ya, bukan 01. Ini tulisan ayah beliau sendiri. Bukan tulisan saya. Oke. Nah, tapi itu anak di Ploso di situ. Bukan, sebentar. Jadi berangkatnya dulu dari data ini, kemudian ini, kemudian ketambahan data ITB. Jadi ini register pendaftaran Bung Karno ketika di THS 1921. Oh, 1921. Nah,
Ini ditulis juga yang sama. 6 Juni 1902, bukan 01 loh ya. Oh iya. Ya. Meskipun di sini Surabaya, tapi nanti ada penjelasan di belakang. Ya, Surabaya soal itu. teritori Ya. kota yang berubah lah ya. Oke. Lantas Ploso muncul, ini ada di dokumen 43, CV Soekarno. Jadi 43 itu Jepang mewajibkan orang-orang penting di Indonesia untuk menyetor CV. Iya. Kira-kira apa ya, di Litsus atau apa ya, kita nggak tahu. Oh iya itu Nah. persiapan tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, itu. Ngomong penting kudu ono CV ini. Ya, ini dia menulis mula-mula sekolah desa di Pelosok Jombang. Oh, 43. sebentar. Oke. Mula-mula sekolah ya. Ya, mula-mula sekolah. Oh iya ya. CV-nya ada mula-mula sekolah. Oke. Ini berarti tulisannya Soekarno ya? Ya, Soekarno. Bung Karno. Itu ya kira-kira dari data-data tertulis tentang 1902. Jadi ini kalau boleh saya bilang adalah data yang bersumber dari ayah kandung Bung Karno ya, Ya. Raden Sugeng. Nah kemudian data yang bersumber dari ayah angkat Bung Karno ini semakin memperkuat, tapi bentuknya tutur ya, karena belum ada dokumen tertulisnya keluarga beliau ini, Ya. ayah angkatnya itu. Dalam pojok Kediri yang sekarang menjadi situs Persada Soekarno itu mulai ditulis oleh Mas Dian, Ya. 2012 kalau tidak salah, itu di bukunya Chandra di Muka. Nah, melalui buku itulah kemudian legitimasi dalam pojok kena. Wah, karena Mas Dian itu wawancaranya bersumber dari ayah beliau, yang selama itu kisah itu tidak pernah dipublish. Gitu kira-kira. Apa indikatornya rumah itu ada kaitannya dengan Soekarno? Salah satunya ini. Ini adalah kamar di dalam pojok. Kamar pergantian nama. Dari Kusno menjadi Soekarno. Oke. Itu waktu itu Bung Karno usia berapa? Dikisahkan sekitar 2,5 tahun. Oke. Namanya kecil sebenarnya Kusno. Kusno, lahirnya Kusno, 2,5 tahun, sakit-sakitan bahkan sampai mati suri. Kemudian ayah bunda Bung Karno ini ketemu yang namanya Denmas Mendung. Ini orang sakti yang kebetulan waktu itu tinggal di Dompring, Kabu. Oke. Nah, ketika ketemu dengan orang itu kemudian diobati oleh orang itu, ternyata masih kerabat sendiri gitu loh. Dalam pojok, kemudian dipirahkan ke sana. Nek wong Jawa itu nek loro pindah rumah. Dipirahkan ke sana, diobati di sana, sembuh, namanya diganti menjadi Soekarno. Di kamar ini. Iya, di kamar ini. Ini amben bayinya masih ada. Dan jangan lupa loh ya, buku Mas Dian itu prolognya, kata pengantarnya Mas Guru sendiri. Oke ya. Artinya legitimasi dalam pojok dengan Bung Karno tidak diragukan kan? Ini hanya satu loh ya, ada berapa banyak cerita soal peci miring yang peci miring itu Bung Karno pernah jatuh di depan dalam pojok itu dan sini ada luka. Makanya Bung Karno kalau apa itu pakai peci dipikirkan untuk menutup luka. Kemudian sejarah jalan jongkok, belajar pidato awal di situ. Legitimate. Nah, kemudian ada cerita tutur lagi yang belum sempat ditulis. Itu soal Sumojani. Sumojani itu orang yang kalau yang jenengan tadi Mas itu yang menyambut kelahiran Soekarno di dunia itu namanya Kek Suro. Itu kemudian nanti biar tidak terlewat, Kek Suro ini kemudian ketemu orangnya. Jadi saya menemukan foto ini kira-kira 3 tahun yang lalu ya, di daerah Kabu. Ini foto milik keluarga Pak Sulis Yono Imam Jaya Harja. Itu orang Soekarno yang kononti. Enggak, begini ceritanya. Ini foto keluarga, judulnya Kunjungan Raden Jamilun ke Berumbung 1925. Berumbung itu terkonfirmasi sekarang Desa Mangunan, Kecamatan Kabu. Nah, oleh cerita tutur keluarga Pak Sulis, ini adalah Mbah Suro atau Kek Suro. Ini adalah ini adalah Raden Jamilun, saudaranya Bupati Jombang pertama, maaf.
Nah, yang menjadi penting bagi keluarga Pak Sulis adalah foto sosok ini. Ini adalah buyut beliau. Jadi ini koleksi keluarga sebenarnya. Ini namanya buyut Ilyas, kepala desa Mangunan waktu itu. Belakangan saya dapat cerita lagi, beliau adalah pimpinan tarekat Satariyah untuk wilayah Utara Brantas waktu itu. Dia bisa cerita Soekarno juga ya? Termasuk buyutnya. Canggah beliau itu adalah orang yang menebak Soekarno bakal menjadi orang besar. Itu ada cerita lagi. Jadi namanya Mbak Bau Kumpungan, itu canggahnya Pak Sulis. Ketika Soekarno, kemudian kakeknya beliau dan Mbah Suro datang ke Mbah Bau ini, kemudian di situ disuruh ngide awulayan. Jadi apa itu? Soekarno nih suruh ngide. Tiga-tiganya itu anaknya. Jadi Soekarno, kakeknya beliau, kemudian Mbah Suro. Karena ini gurunya Mbah Suro, si Mbah Bau ini, dikongkon ngide awulayan. Jadi menginjak abu di dapur itu loh. Nah itu, ketika Mbah Suro itu ditunjukkan kakinya, ditebak, iki sing jangkung ratu, jadi yang menemani ratu. Begitu juga dengan eyangnya beliau, kakeknya, iki ya sing jangkung ratu. Nah ketika Soekarno, iki ratu nih ratu. Nah bahasa itu kemudian, tebakan itu kemudian terrealisasi ketika Soekarno menjadi presiden. Jadi Soekarno itu presiden dalam perspektif Jawa, presiden kan raja kan. Nah itu. Nah Mbah Suro ini apa perannya kemudian? Menjadi penasihat spiritual beliau 4649 di Istana Jogja. Mbah Suro ikut juga di situ ya. Betul. Dan eyangnya beliau penasihat kepala rumah tangga kepresidenan. Jadi yang orang-orang yang menemani ratu lah kira-kira. Oke. Terus kemudian Oke, terus gimana Jem? Itu dulu ya. Ya. Ini lumayan ada banyak fakta-fakta, tapi kan kita mesti harus kembali ke mana-mana. Oke, siap. Pak Kus, itu dulu Soekarno itu cerdas apa yang menarik dari Soekarno kecil itu ceritanya? Kalau dari cerita itu keluarga, Soekarno lahir itu Bung Karno lahir itu dengan nama Kusno. Kusno. Karena sakit-sakitan diobati terus dikasih syarat. Lek pengen anakmu ki urip sak teruse, aja mbok jenenge Kusno. Jenengno Soekarno. Itu. Kemudian Bung Karno itu kecil, itu suka rewel. Suka rewel. Kalau rewel itu ditunjukkan matahari. Matahari pagi hari itu. Ya. Diam. Jadi pengapesannya itu lek rewel ditunjukkan matahari, dia diam. Dan meripate seperti kayak kucing condromowo, kayak kucing yang kalau melihat cecak itu bisa jatuh. Itu kalau lihat matahari. Ya, kemudian pandangannya, terus pidatonya. Sebenarnya kalau di dalam pojok ada beberapa hal ya, keistimewaan Bung Karno. Kenapa Bung Karno kalau pidato seperti itu? Kenapa dia bisa menaklukkan? Profnya mulai kecil dulu, Pak. Ada yang menarik, misalnya belajarnya rajin nggak Soekarno, bisa saja nih. Kalau di tempat kami, Bung Karno itu suka melukis. Melukis. Suka merenung. Bisa menundukkan kerbau kakek. Namanya kebun Budo namanya. Ya. Itu bisa. Kemudian bukunya Pak, bukunya akeh tagak ini. Kalau buku di tempat kami ketika masa kecil, Bung Karno suka baca sih. Suka baca. Jadi ada beberapa buku yang dari keluarga, yang dari keraton itu dibawa BK. Banyak yang dibawa di sana. Itu banyak. Jadi sosok Bung Karno suka menyepi belajar itu dari kecil di keluarga. Nah itu yang jadi krusial tuh logika Pak, bukan logika mistika yang mesti menarik. Logika itu ya anak-anak perlu belajar untuk menjadi Soekarno lah kira-kira. Dan Soekarno itu kalau ngaji di pelosok itu sampai umur berapa Pak? Kisaran kalau di tutur keluarga ya, tidak menunjuk tahun dan usia, tapi banyak rute perjalanannya. Ya. Lahir pakai ini jadi guru di pelosok, Soekarno lahir diterima oleh Kyai Suro,
Ari-ari ditanam oleh Sumojani, kemudian beliau ngaji di Langgar Panggung Gedung Turi, kemudian pindah ke Sidoarjo dan seterusnya. Nah, angka waktu tahun tidak muncul dalam cerita tutur tahun sampai ini nggak pernah. Terus kalau ngaji itu ya sudah hafal. Gampang hafal. Nah, itu seperti itu. Itu cerita-cerita dari keluarga. Kalau dilihat konstruksi kehidupan itu kan nek wong hafal berarti kan sebenarnya ono gizi cukup, berarti Soekarno waktu itu wis rada cukup to, Pak. Wis kehidupannya maksudnya agak mapan gitu. Kalau guru ya waktu itu rendahan, Mas. Rendahan. Rumah Soekarno di situs Peloso itu rumah orang tua itu besar atau kecil kelihatan? Cek Mas Ari ya tahu. Itu ada. Jadi pegawai guru biro Mas. Ya artinya saya lagi mau ngulik iki lek wong cerdas mestinya kan baca bukunya cukup. Kemudian karena gizinya lumayan kan ya. Jadi begini, mungkin wong biyen iki guru rendahan niku misale kok gajinya apik kan kemudian kita bisa ulik biyen mangane golek kodhok nang ngarep kan misalnya kan ya bisa juga. Jadi begini. Tapi kita mau bangun logika logik gitu. Kan begitu kira-kira. Karena di lingkungan keluarga itu kan juga ada yang mampu kan Mas. Kayak seperti buku-buku yang Belanda yang mahal-mahal itu banyak disaplai dari yang Kartowibowo. Soekarno umur berapa dia mau membaca buku dari buku-buku Belanda itu? Sudah mulai dewasa, artinya sudah mengenal apa ya kayak sekarang SD itu sudah di tempat kami kan juga banyak dokumen-dokumen yang dari keraton itu yang mereka baca kan banyak. Sejak kecil SD itu memang Soekarno itu sudah baca dokumen-dokumen keraton. Ya sebenarnya sudah sejak kecil itu sudah priayian. Enggak sih, tidak hanya soal buku sih. Iya. Aku itu mendapatkan waktu itu aku membaca biografinya Mbah Wahab yang ditulis oleh Greg Ville gitu ya. Dalam bukunya tradisionalisme apa begitu kan. Greg Ville ini salah satu profesor di nanti setara dengan Greg Barton yang nulis biografinya Gus Dur itu. Di situ Greg Ville menulis bahwa Mbah Wahab itu kan lumayan seniornya Soekarno. Iya. Ketika Mbah Wahab itu katakanlah usia mahasiswa atau SMA begitu. Itu kan nongkrongnya kan di Peneleh. Nongkrongnya di Peneleh, di rumahnya Pak Cokroaminoto. Jadi Pak Cokroaminoto itu seperti KR inilah, gitu kan. Kon Cokroaminoto nih, ya kira-kira. Sing nggo nang kene iki yo. Geng, iya. Enggak, kita mah enggak. Semaun. Pokoknya sing ruwet-ruwet. Apa Sumarjan Kartosuwiryo termasuk juga Mbah Wahab pada waktu itu. Iki nek sing nulis wong tambak beras, aku gak sepiro percaya sih. Berhubung sing nulis iki wong bule dudu Islam. Greg Ville itu. Aku rada ini kan. Tidak ada bias dan lain sebagainya menurutku ya, meskipun juga pasti ada. Sebentar. Soekarno pada waktu itu bagian Laden sih. Tukang Laden. Wong dhek kan turune kan di waktu ini pulang ke ini kan dititipno sama Pak Kenny, dititipno mondok nang ngene Pak Cokro, ngekos turune kaya nang gunung kaya Fahmi ngene lho. Nah, kira-kira sebuah kene diskusi, awakmu Cokroaminoto, Yai Wahab, kemudian Semaun dan lain sebagainya. Fahmi iki bagian iki apa jenenge ambek longgo ngono. Iki wong gerang-gerang iki apa ngomong kayak gitu. Nah, aku menduga bahwa aku yakin Pak Karno itu orang yang cerdas gitu kan. Tapi sangat mungkin pada waktu itu bukunya tidak sebanyak yang kita miliki, tetapi orang sekali Cokroaminoto itu minimal pasti duwe rak buku siji sing itu pasti akan dilahap. Nah, yang kedua, sumber intelektualitas dan keberanian Soekarno barangkali itu adalah karena ia terlalu sering
karena dia mondoknya di rumahnya Cokro Aminoto, dan Cokro Aminoto itu Raja Jawa tanpa mahkota, maka pusat seluruh informasi gerakan pada waktu itu ada di situ. Termasuk misalkan pada tahun 1920, misalkan nggak tahu. 1920 berarti Pak Karno umur 12 tahun. Ya, aku tidak tahu. Ya, tahun 1918 sampai 1920 itu Sarekat Islam mulai berdiri, dan pada waktu itu ada gegeran sih. Ada gegeran terkait dengan soal penistaan agama dan lain sebagainya di Surabaya. Nah, yang kedua, pada tahun 1916, kalau Pak Karno masih di Surabaya ya, belum kemana-mana, itu ada satu kongres besar namanya Kongres Jawa Dwipa. Kongres Jawa Dwipa ini adalah orang-orang Jawa yang melakukan gerakan anti-feodalisme. Anti-feodalisme itu ini biasanya keraton-keraton itu kan ambil nunduk-nunduk. Nah, Jawa Dwipa ini ngomong, kita ini setara, ngomong kudu ngoko. Ya. Gak ono panjenengan, kudu Surabayaan, ngoko, gak oleh cium tangan, gak oleh munduk-munduk itu karena anti feodal. Nah, sekarang bayangkan misalkan tahun 1916 Soekarno kalau berbasis 1902, maka Pak Karno usianya adalah 14 tahun. Arek sakmono, kemudian gembulane wong demonstran itu kan juga akan sangat mempengaruhi cara pandang, mempengaruhi cara iya dong, kayak gitu. Maka ia sebenarnya gede keberangas itu ya nek biasanya di umur 14 tahun trek-trekan dan lain sebagainya. Iki karena nongkrongi karo wong gendeng-gendeng dalam tanda petik. Bandit-bandit Ismaun, Yai Wahab dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya ya kemelindi gitu kan. Jadi nek Pak Karno rada kemelindi, iku ya wis ancene DNA-ne kemelindi. Kira-kira kan Pak Karno kan kemelindi ya. Terutama di hadapan perempuan. Ditambah dengan konfidensinya dan lain sebagainya, maka kalau kamu tadi dari mana secara logis, bukan mistis ya? Aku nggak mau mistis. Nggak mistis ya? Iya, mistis. Logisnya itu tadi. Bayangkan anak umur 18 tahun. Enggak lah, umur 10 tahun sampai 14 tahun. Ngeladeni, sing diladeni kira raksasa-raksasa. Kayak gitu gerakan ya, Maun, Muso dan lain sebagainya. Kayak gitu, maka ia kemudian memiliki satu klik tertentu. Dan yang menarik adalah ketika Pak Soekarno ini di bukunya Gregile, ketika Pak Soekarno itu jadi presiden pada waktu itu, Yai Wahab itu punya kamar khusus kalau ke Bogor. Yai Wahab. Ya, karena senior. Lu senior. Apalagi ketika ada kasus yang membelit anaknya itu kan. Itu kan, dia kan telepon ke Soekarno. Mosok kon kira-kira kan ya, iki adekmu iki kena kasus kayak gitu. Akhirnya kan dikasih gerasi terkait dengan kasus korupsi. Tapi itu kan nggak enak kalau tahu. Oke, sementara itu duluan. Edi, nanti kita boleh nambahin ya. Oke. Kenapa Soekarno menjadi begitu? Iya. Kita ada tambahan yang mungkin belum banyak diketahui publik. Ternyata Bung Karno itu dari muda itu sudah oleh dalam pojok. Ya kan sering ke sana kan, keluarga ayah angkatnya itu. Didoktrin. Didoktrin. Iya. Doktrin itu sambar nyawa kan. Sambar nyawa itu apa? Sambar nyawa. Jadi ada dua. Benci kepada penjajah dan Indonesia merdeka. Nah, buyut beliau ini kan terah dari sambar nyawa langsung. Sambar nyawa ini nama orang tuh iya, nama orang. Iya. Nama orang. Kamu nanti cek di IG-nya. Iya, pendiri Kadipaten Mangkunegaran. Sambar nyawa pahlawan nasional itu loh. Iya. Jadi sudah dari kecil, dari muda memang sudah mendapatkan angin-angin itu perlawanan untuk terhadap penjajah itu. Saya kira itu. Iya, oke. Saya akan coba dulu review ke yang belum hadir. Jadi kita tadi sudah bicara soal lahirnya Soekarno itu dengan data-data 19
apa 1902 di pelosok, dan itu artefaknya ono kira-kira gitu. Nah, yang kedua soal apa cerita tutur yang tadi sudah dia bilang, ini saudaranya di pelosok Mas. Jadi ada cukup detail ngajinya, sekolahnya, lainnya. Nah, saya beritahukan sampai ke sesi ini bagaimana dia menjadi cerdas gitu kira-kira. Nah, kalau cerita yang non logik kita lewat dulu. Edi punya catatan enggak? Kenapa Soekarno menjadi atau yang lain juga boleh. Atau yang lain. Mas Hermawan. Pertanyaannya begini, teman-teman punya baca apa saja tentang catatan Soekarno menjadi cerdas itu atau menjadi pemberani itu masa kecilnya atau setengah dewasanya? Tadi kan saya cari masa kecilnya nggak ketemu karena sama Pak Kus agak apa ditarik ke logika mistika kira-kira gitu. Tapi Mas Aan bicara umur 18. Oh iya, itu catatannya ada itu. Umur 18, tapi yang kecil ini dia dapat asupan dari mana pas kecil dulu dia mulai menjadi cerdas dulu dalam konsep logika. Sama mau jawab atau mau merespon? Kameranya loh. Ketok RT abang. Oh, bukan itu. Ini ini. Oh ya. Oke. Mohon izin narasumber. Kebetulan kan memang saya diberi kenang-kenangan ya sama Om Dian Soekarno. Buku itu berjudul Kawah Candra di Muka. Jadi kalau sekilas saya membaca itu memang menurut versi yang ditulis Om Dian itu ya, yang saya baca itu memang kehidupan beliau itu ngapunten pada waktu itu ya lumayan agak susah ya dari cerita itu ya, termasuk yang diberitahu sama Pak Kus ya, memang guru itu mungkin pada waktu itu mungkin belum begitu cukup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari masa-masa itu mungkin kalau anak-anak pada waktu itu ya melihat yang namanya penjajah ya, Belanda ya, atau siapalah, itu mungkin ada jiwa memberontak. Nah, mungkin didukung dengan dawuhnya Gus Aan ya. Beliau itu kan berhubungan walaupun hanya sebatas mendengar dan melihat Semaun atau siapa Mbak Wahab seperti itu mungkin pada waktu jiwanya itu terbentuk memberontak gitu loh. Apalagi didukung dengan semacam baca-bacaan. Tetapi yang menarik di sini itu kok bisa ya seusia itu beliau itu sudah berpikir seperti itu. Maksudnya begini, kan umumnya mohon maaf umumnya itu kan usia seperti itu kan usia seperti Gus Anta dikatakan ya trek-trekan umumnya lah anak usia itu kok mau berpikir gitu loh. Kan sebetulnya mungkin ya jarang kan ya anak-anak usia itu walaupun dengan kata-kata tokoh-tokoh hebat itu kan mereka punya dunia sendiri gitu loh. Tetapi kenapa beliau Bung Karno ini setelah mendengar, setelah melihat itu jiwanya itu semakin tertarik, semakin berkobar. Jadi kalau menurut saya sih mungkin ya agak sedikit misteri juga ya. Kenapa kok Bung Karno sempat
seperti itu. Oke ya. Jadi terima kasih. Kalau misterinya mungkin besok kita bikin sesi lain ya. Waktu itu ada pengujian apa enggak? IQ gitu. Oh, tapi ini sih. Begini, ada dua teori terutama untuk menjelaskan duluan mana telur dan ayam. Sehingga itu ya bisa dijawab ini diceramai tak cerita nabi sih semaun ceritanya yang mesti bahwa rakyat yang tertindas itu harus jadi silahkan bagi yang percaya Soekarno pintar kritis ilmu metafisik oke. Tetapi secara saintifik, secara psikologis itu bisa dijelaskan. Darah birunya santi. Darah birunya DNA-nya itu ya DNA wong gelut. Ngapain ten bujal sungguh biasa kan yo. Wis aku gak gelem aku tak lawan gak sampe pengadilan wis wedi digetak. Coba bali ya. Lah ini kan kedua lagi sih. Gitu kan. Maksudku yo Soekarno saya kira lahir dari berbagai penindasan yang dilawan oleh dua orang ayah dan dia, dan yang kedua ia secara psikologis dirawat oleh peradaban masyarakat Islam. Itu sebabnya ketika dia memimpin 1 Juli 1945 waktu dia pertama pidato di PKI, itu dia menggebu-gebu ngomong pentingnya soal pembebasan negara, ngomong soal harus pro terhadap rakyat kecil, PKI-PKI-an lah, kira-kira komunis dan sebagainya, termasuk Islamnya, karena dia juga besar di kalangan ngaji dan juga Muhammadiyah sih. Oh iya, jangan Muhammadiyah. Ojo mau anggap NU kafir. Ada cerita lucu sih, soal Muhammadiyah sih. Waktu beliau Fat itu kan anak Kiai Muhammadiyah. Karena pada itu sudah sangat progresif. Jadi tokoh dan dipilih oleh teman-teman Muhammadiyah. Lalu dia diundang untuk isi pengajian di Muhammadiyah. Pak Karno waktu itu ngomong, aku mau kamu undang di Muhammadiyah dengan satu syarat. Nanti jemaat laki-laki dan perempuan nggak apa-apa duduknya berbeda, tapi janganlah anak kafir sih. Biasanya sembahyang nang wong itu kan anak kafir. Karena bagi Pak Karno pada waktu itu kafir antara laki-laki dan perempuan itu adalah tanda perbudakan. Dan belajar toh Jawa Dupa sono ketemu. Iya, kayak gitu. Kan diundang panitia nih, Gus, kira-kira ngomongnya gimana kan nggak ada Gus tapi guys gitu. Gitu, ya. Pak Karno kamu buka tekan di mana dia? Ya, Karno di SK. Tidak SK. Cerita ini ada di bukunya Pak Karno Islam Sontolo. Nah, itu. Di situ dia melakukan pembelaan bagaimana Islam yang progresif, Islam yang ramah lil alamin, termasuk yaitu tadi soal itu. Jadi bagiku keislaman Soekarno itu sangat marxis sekali, sangat sosialis sekali, dan sangat nasionalis karena itu tadi rasa lapar itu kemudian dipahat dengan sangat seksi. Ya tapi lapar Soekarno kan nggak sampai stunting. Kalau stunting kan fatal kan. Ya. Tapi kadang-kadang sih, Pak Karno itu jangan membayangkan confident. Dia itu pernah minder sih. Minder. Dulu waktu dia hidup 1900-an itu kan warga negara dibagi menjadi dua. Kelas pertama itu kelas Eropa. Kelas kedua Asia Timur, Asia jauh, Timur jauh. Inlandul bukan kelas telu kita. Bayangkan dia kan dididik dalam 3 perkastaan ini. Lah untuk mengatasi keminderan itu sih, apa jadi Bandung dan lain sebagainya. Dia itu selalu berusaha untuk mengupgrade konfidensinya dengan cara gara-garaan itu tuh bukan ngomong ibu dan lain sebagainya. Dan kenapa waktu itu kan karena mungkin itu gendeng Pak Karno itu ngelar sih. Lagi melamar boleh itu kan, itu kemudian diusir sama bapaknya. Kenapa yang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang menurutku membentuk Soekarno penjelasan rasa lapar, dan itu diiringi dengan gagasan-gagasan yang sangat
proletarian dan sangat nasionalis itu sehingga menyebabkan itu. Di samping juga pasti ada Roh Kudus lazim, pasti ada Iya. itu kan, dan juga ada wayang-wayangnya dan yang nggak salah. Ya, kira-kira itu ya. Sudah ketemu sedikit lah soal Pak Kus, balik ke Pak Kus. Jadi apa yang menjadi ingatan penting bagi apa? Mulai karya-karya Soekarno itu yang non sensitif, misalnya mulai kan, oh bener itu yang ini Soekarno itu Soekarno cerdas tenang ini kan. Terus yang non mistik itu kebiasaan tentang menjadi cerdas itu apa? Itu bisa di rumah Kediri, bisa di Poso atau cerita Butuh boleh. Kalau menurut saya banyak, tapi karena ini kan di bulan sebentar lagi kan Agustus. Ini ada satu peristiwa antaranya Soekarno dan Soekarni. Soekarno diculik oleh Soekarni dengan Dengklok. Menurut saya, secara umum kita hanya melihat peristiwanya, kejadian, tapi tidak melihat di balik kejadian itu. Pada waktu itu tanggal 16 Agustus, Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok, dipaksa untuk memproklamasikan kita. Namun Bung Karno menolak. Bahkan di antara pemuda itu ada yang berhati-hati ya. Jadi sudah kelihatan berarti Bung Karno sangat marah. Saya tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan tanggal 16, walaupun dipotong bayar saya. Jadi Bung Karno itu dalam pemilihan proklamasi tanggal 17 itu taruhannya itu leher. Nah, kemudian mengapa Bung Karno itu memilih tanggal 17? Nah, ini yang perlu kita ketahui untuk generasi yang akan datang. Setelah suasana Bung Karno marah, mereka mulai suasana ruangan itu sedikit sunyi, baru Bung Karno. Kenapa saya harus memilih proklamasi kemerdekaan itu besok tanggal 17? Ada beberapa alasan yang disampaikan saat itu. Alasan yang pertama adalah alasan puasa. Karena pada besok tanggal 17 Agustus 1945 itu kita artinya kita sudah melakukan tirakat, melakukan ibadah. Alasan puasa. Alasan yang kedua, tanggal 17 ini adalah tanggal Nuzulul Quran, 17 Ramadan. Jadi alasan yang kedua adalah alasan turunnya. Alasan Islam sekali lah. Yang ketiga, alasan sholat. Sholat. Kalau umat Islam itu sholatnya bisa 10 rakaat ditunda juga. Kemudian alasan yang keempat adalah hari Jumat, dan yang kelima adalah lebaran. Ini menurut kami Soekarno sudah melihat itu, dan itu disampaikan ke anak-anak itu, anak-anak muda itu, Soekarno dan Soeharto dan lain-lain. Setelah ditandatangani, tentu. Penjelasannya sebelum ditandatangani apa sudah? Jadi dia itu dibawa ke Rengas Dengklok, dipaksa untuk proklamasi. Itu. Tetap nggak mau kan. Akhirnya beliau kembali menyepakati bahwa saya percaya ini bahwa nanti kalau kita proklamasi tanggal 17, kita akan menjadi sebuah negara yang kalah. Oke. Belum proklamasi. Mas Arif punya cerita apa tentang makna, tentang apa namanya, tentang apa heroisme Soekarno yang ditelusuri, tentang kalau kita bilang tentang bulan atau penelusuran sejarah ini penting untuk memahami bahwa memang Soekarno menjadi idiom penting bagi inspirasi orang Indonesia, kalau nggak orang dunia. Kira-kira
apa dari penelusuran yang penting. Saya ingin ke situ. Tapi Pak Kus pertanyaannya sama atau tidak? Ya, saya kira saya sepakat dengan Mas Kus ya. Kalau bulan Juni adalah bulannya Bung Karno, bulan milik Bung Karno. Maka di bulan ini, maka saya menegaskan kembali bahwa ya apa itu upaya-upaya untuk meluruskan sejarah tentang Bung Karno ini menjadi penting di bulan Juni. Jadi saya kira malam ini adalah salah satu forum itu, termasuk Azim yang mungkin juga tidak banyak dijadikan apa itu bahan perdebatan ya. Kenapa kok kemudian buku yang dianggap sebagai paling monumental, autobiografi Bung Karno yang ditulis oleh penulis Amerika itu benar-benar dijadikan sebuah keyakinan gitu. Itu fatal menurut saya. Jadi teman-teman sudah mulai menemukan kan mulai tahun kemarin itu ternyata Ploso Sidoarjo nggak dimasukkan di buku itu. Nah itu kita butuh sini cakap di sini. Bukan itu pengen segera. Bukan begitu. Nah, buku itu terbit 65 kan, versi Inggris, kemudian 66 versi terjemahan. 67 dia bikin buku lagi. Ya, apa itu My Friend the Dictator itu. Malah foto dia di Ploso dimunculkan di ini buku 67. Item penting tentang Ploso kenapa nggak dimasukkan di autobiografi? Itu loh. Jadi nggak soal sudah terbit gitu kan? Iya. Publiknya. Iya betul. Tulislah kalau yang nggak setuju. Itu loh. Masa protes Itu yang fatal sih, karena buku itu dianggap paling sempurna. Ya itu kan bangsa kita Pak. Iya. Memang kita bangsa memahami sumber gitu. Iya. Nggak begitu kritis. Iya. Termasuk yang kemarin ini kan sebenarnya ditulis di media online 2024 ya. Kalau saya apa itu? Saya ketemu kemarin ini. Jadi kecurigaan terhadap sosok Cindy Adam itu kan sudah muncul lama dan dia mengklarifikasi di Tempo 94 itu kan. Saya bukan si itulah. Ya tapi ini ada. Itu loh. Maka saya kira pada konteks pelurusan sejarah, kemudian kitab yang paling dianggap paling benar tentang sejarah Soekarno itu harus dikoreksi. Itu tidak mendegradasi, tetapi itu harus dikoreksi. Jangan-jangan itu banyak salahnya itu. Ya, harus mulai lah kira-kira teredukasi kepada para sejarawan, para Soekarnois, para teman-teman GMNI senior. Jangan begitu. Ini perlu dikoreksi loh, bener loh. Iya. Itu ya. Kamu tadi mau ngomong kemerdekaan. Aku sebenarnya itu ingin apa? Bulan ini itu disebut bulan Soekarno. Di dalam kepentingan bangsa Indonesia itu apa? Kenapa Soekarno? Kenapa enggak orang lain gitu? Apa? Pertama kalau soal politik bahwa rezim saat ini kan Ya itu. ini nggak perspektif politik ya, bahwa rezim saat ini adalah rezimnya PDIP. Terlepas kalah menangnya, tetapi di beberapa pemilu PDIP menang. Dan sudah sangat wajar bagi sebuah rezim yang menang kemudian selalu menguatkan identitas diri, termasuk dia akan mencoba melakukan digging up, crawling pada siapa, membangun kepercayaan dan ketemulah Pak Karno. Itu secara politik. Yang kedua, secara justifikasi akademik dan sosiologis menurutku ya memang tidak salah. Nah, ini yang menarik ya. Karena menurutku begini ya, karena menurutku aku mau Gus Durian ya, madhabku Gus Dur. Tetapi aku melihat bahwa kalau aku ditanya siapa tokoh Islam progresif yang menjadi tokoh Islam progresif, ya tokoh Islam progresif yang bisa dijadikan
tanda tentang kebangkitan Islam Indonesia yang progresif, menurutku ya tidak ada lain kalau itu adalah Pak Karno ya. Kalau aku membaca tulisan-tulisannya waktu di NB, Mas Gus dan lain sebagainya, saya terheran-heran. Bahasanya lantang, catatan kakinya jelas, sumbernya jelas. Maksudnya apa? Mungkin tidak terindeks Scopus ya, tetapi ketika orang baca itu jadi apa perenungan itu loh. Item progresifnya apa? Item progresifnya adalah ia memaknai misalkan bahwa Islam itu harus dimaknai misalkan menjadi identitas yang terbuka. Satu. Pada waktu itu Islam harus dimaknai sebagai bagian penting dari justifikasi teologis untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Yang ketiga, ia tidak sektarian. Sektarian itu biasanya kan masyarakat Islam toh, Tionghoa toh. Nah, Pak Karno ini kemudian ia menjadi hub untuk bertemunya orang yang Islam Sunni, Syiah, Ahmadiyah, bahkan Islam yang komunis pun itu dia bisa rangkul kayak gitu. Nah, karena progresivitasnya inilah kemudian ia menjadi tidak disukai oleh kelompok Islamis. Kelompok Islamis itu adalah orang-orang Islam yang terobsesi menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang dekat dengan feodalis. Iya, kayak gitu. Ini karena soal proklamasi. Tanggal 17 Agustus itu draft final BPUPKI Pancasilanya sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 17 Agustus 1945. Undang-undang dasarnya mengatakan presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. 17 Agustus 1945. Proklamasi sorenya sih, kemudian orang-orang kelompok Indonesia Timur ini menjadi resah kalau ini secara resminya ngomong nang wong Jepang kemudian ngomong nang Hatta yang bagian lobby kelompok Islam wabil khusus itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah pada waktu itu yang merupakan anggota BPUPK dan juga PKK. Tetapi menurut penelitian, menurut curhatannya Kasman Singodumejo, ya, juniornya orang Muhammadiyah, juniornya Soekarno, orang dekatnya Kasman, orang dekatnya Bagus Hadikusumo, yang berperan penting di situ adalah Pak Soekarno. Pak Soekarno itu kan sangat takdim kepada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu adalah orang nomor satu yang Indonesia harus syariat Islam. Harus syariat Islam. Nah, Pak Karno ini kan kata ngomong wis gak usah piagam Jakarta, padahal itu jadi kesepakatan kan gak enak. Tetapi kalau ini didrop piagam Jakarta, nanti Indonesia Timur akan pecah. Maka ia ngomong ke Kasman seperti ini. Kasman, aku tak ngomong Hatta untuk lobby, tapi tolong Kasman lobby Ki Bagus Hadikusumo. Lobby apa Pak Karno? Wis to. Kongkon gelem piagam Jakarta didrop. Engko tanggal 12 itu kan rapat PPKI. Engko didrop dhisik. Nanti kan masih ada waktu 3 bulan untuk menyempurnakan. Engko dilebokno meneh. Nah, Kasman karena percaya karo Pak Karno, iki ngomong nang Ki Bagus Hadikusumo. Ini demi nomor jenenge keutuhan dan lain sebagainya pun nyekel jenenge apa janji Pak Karno nanti akan dimasukkan kembali setelah tanggal 18 Agustus. Ki Bagus Hadikusumo, wes oke lah, sing penting kok disawar lho ya. Gitu. Akhirnya drop semuanya termasuk pasal tentang presiden. Ditugel. Lalu kan diubur kan? Terus yo, ada kalau diubur kan DPR ini, bang kecil ini. Pinter Pak Karno, itu gak ngekei sih. Lucu terus. Itu sebabnya kelompok Islamis pada waktu itu hingga sekarang, kelompok Sunni dan lain sebagainya, paling gak seneng dengan
Pak Karno, apalagi Masyumi dibubar sama Pak Karno pada waktu itu. Jadi Pak Karno per hari ini dalam pandangan kelompok Islamis itu masih punya hutang, yakni Piagam Jakarta. Ada satu momentum lagi Sim, di mana Pak Karno kudune wis sok nyaur Piagam Jakarta, ternyata gak gelem nyaur. Tahun 55 itu pemilu pertama. Hasil pemilu itu menciptakan konstituante 500 sekian orang yang tugasnya merumuskan undang-undang dasar baru. Ya. Rapat, akhirnya pilihan nih, gawe undang-undang anyar, tahu undang-undang dasar 45. Voting sing menang undang-undang dasar 45. Voting rezim. Undang-undang dasar 45 dengan Piagam Jakarta tanpa Piagam Jakarta. Voting 3 kali tidak pernah quorum sih. Itu sebabnya ada dekret Presiden 5 Juli. Pak Karno bilang, wes, gak konstituan, saya ini tak paksa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanpa piagam. Padahal kalau sebenarnya Pak Karno mau dengan Piagam Jakarta, selesai. Ini itu tadi, dia nggak mau bayar hutangnya, sebab kalau ini pakai Piagam Jakarta, negara ini akan menjadi negara Taliban dan sebagainya. Penting. Itu yang menurutku menjadi penting kenapa Sosok Soekarno itu menjadi sangat fenomenal dan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gerakan nasionalisme di Indonesia maupun gerakan Islam progresif dan kecerdasan berpolitik. Kecerdasan berpolitik termasuk juga itu tadi apa cewek lah yang oke termasuk NU pada waktu Nasakom itu kan Pak Karno kan bingung iki sing tak jak sebagai faksi Islam sopo yo wong kabeh kelompok Masyumian wis tak pecati. Akhirnya dia ditolong partai NU yang pada waktu itu dipegang oleh seniornya namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya wis NU gelem mlebu Nasakom. Kiai Wahab akhirnya diserang oleh banyak orang-orang NU yang garisnya garis Masyumi itu sendiri. Jadi bagiku Pak Karno itu menurutku bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng gitu kan. Menurutku justifikasi kepandaiannya dan keberaniannya justifikasi langit maupun justifikasi bumi. DE itu menurutku dijogo danyang-danyang. Ini kan kasus kapan. Ini dijogo danyang-danyang Jawa itu. Kiai apa jenenge wayang-wayang itu Mas. Sing ngomong iki bro. Sing kedua, dijogo danyang-danyang. Ya, di samping kemudian dia juga dijaga oleh tokoh-tokoh besar. Sebagai akhir, Pak Karno itu pernah mengalami lebih dari 5 kali upaya percobaan pembunuhan. Ya, saya kira itu dulu lah ya. Jadi kita tutup acara ini, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lanjutan. Jadi saya kira maknanya cukup penting kita bicara Soekarno yang di closing oleh Aan ya. Kalau yang Pak Kus sama Mas Arief lebih aware terhadap sejarah, terhadap napak tilasnya. Tapi kita kan kita mau makna-makna. Tapi saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.